Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi. Dan seperti biasa saya ingin persembahkan pujian kepada Tuhan. Kedua aku hidupku, ku dapat jalan Yesus, ya tak pernah tinggalkanku, setia menunggu, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Berkurang dari hidupku, ku dapat jalan Yesus, ya tak pernah tinggalkanku, setia menyerahkanku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Berdoa firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan-Mu, kami bersyukur pada pagi hari ini mari kami ada karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih sebelum kami melangkah lebih jauh, seluruh umat-Mu, anak-anak Tuhan, di mana mereka berada, sebelum mereka melangkah lebih jauh untuk beraktivitas panjang hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan firman Allah. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua, seluruh jemaat, di mana mereka berada, biar mereka menikmati berkat Tuhan melalui firman Allah. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan pagi hari ini 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-15. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu telah terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sekali lagi, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu telah terima dari kami, baik secara tulisan maupun secara tertulis. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa surat Tesalonika itu adalah berbicara secara khusus tentang akhir zaman, atau dikatakan berbicara tentang mengenai kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa
menjelang kedatangan Tuhan, ada begitu banyak hal yang akan terjadi. Seperti firman Allah yang sudah yang saya pernah sampaikan, menghadapi akhir zaman. Ada begitu banyak hal yang kita harus hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tantangan, masalah yang kita hadapi, kejahatan-kejahatan yang akan terjadi, dan semua hal yang satu saat kita lihat mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, kita lihat dan alami. Tetapi firman Allah katakan bahwa memang kedatangan Tuhan seperti itu. Tanda-tanda zaman terjadi, bencana-bencana terjadi, musibah-musibah terjadi, dan itu semua adalah menandakan kedatangan Tuhan yang semakin nyata dan semakin dekat. Bahkan saya pernah juga menyebutkan bahwa salah satu yang ditanya oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus tentang kedatangan Tuhan, yaitu tentang penyesatan. Dan ada banyak hal yang Tuhan Yesus katakan tentang menjelang kedatangan Tuhan. Sendiri mengatakan hal itu pada murid-muridnya. Dan saat ini firman Allah ingatkan kita menantikan kedatangan Tuhan. Firman Allah ingatkan agar supaya kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, firman Allah ingatkan kita semua pada pagi hari ini, agar supaya kita berdiri teguh, berdiri kuat, berdiri kokoh. Ini bicara tentang rohani kita, iman kita kepada Tuhan, agar supaya dalam menghadapi semua persoalan yang terjadi hari-hari ini, kita tetap berdiri kokoh, tetap berdiri kuat dalam kita mengiring Tuhan. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, jangan sampai kita meragukan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah mengatakan bahwa semua yang kita lihat hari-hari ini adalah kegenapan firman Allah. Haleluya. Dan itu kita lihat. Jadi kalau firman Allah itu bukan yang berbicara omong kosong, tetapi berbicara secara nyata dan fakta. Dan kita lihat di sini. Perhatikan keadaan semakin sulit. Kita masih diperhadapkan dengan virus. Bencana terjadi mana-mana. Tidak ada henti-hentinya kita melihat. Dan itu semua kita amenkan firman Allah. Bahwa firman Allah itu luar biasa. Tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu benar adanya. Setiap apa yang difirmankan oleh Allah itu benar. Dan anak Tuhan harus perhatikan firman Allah itu. Haleluya. Dan kita dinasihati oleh firman Allah pada pagi hari ini. Jemaat kita di Pusaka Negara, seluruh anak Tuhan dimanapun Anda berada, firman Allah ingatkan kita menghadapi semua persoalan itu, baik itu tantangan, baik itu bencana-bencana kita hari-hari ini, kejahatan-kejahatan yang semakin merajalela, kita melihat firman Allah katakan supaya anak Tuhan tetap berdiri teguh. Haleluya. Berdiri kuat, tetaplah di dalam Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Kita pastikan bahwa apapun yang terjadi di hari-hari ini, Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Tuhan pasti menjaga kita, dan hati melindungi kita. Tetapi kata firman Allah, mari kita teguh dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, berdiri kokoh dalam Tuhan, maju terus mengiring Tuhan. Dikatakan beri teguh, jangan goyah. Dan saya dapat katakan, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Haleluya. Beri teguh. Sekali percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu artinya berdiri teguh. Tidak mudah tergoyahkan dengan apapun yang terjadi. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan izinkan kita alami semua persoalan yang ada di dalam dunia ini, Tuhan tahu keadaan kita sebagai anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti melihat dan memperhatikan keadaan kita. Dan Tuhan pasti memberikan kita pertolongan. Dikatakan dalam ayat ini,
Sebab itu, berilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu telah terima dari kami. Beri teguh dan harus berpegang pada ajaran-ajaran. Apa itu ajaran-ajaran? Tidak lain bicara firman Allah. Jangan sampai kita keluar dari firman Allah. Jangan sampai kita keluar dari ajaran firman Allah. Apapun masalah yang datang, apapun tantangan kita hadapi hari-hari ini, mari kita pegang ajaran-ajaran firman Allah. Tetap pegang kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Tetaplah berpegang teguh kepada ajaran firman Allah. Jangan sampai kita goncang terhadap firman Allah. Firman Allah itu tidak pernah berdusta. Firman Allah itu ya dan amin. Haleluya. Karena kita tahu bahwa firman Allah juga itu bicara tentang Allah sendiri. Dan dikatakan di sini bahwa sebab itu berilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu telah terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi firman Allah yang diajarkan ada yang dikatakan secara lisan. Artinya ketika kita mendengar khotbah di gereja itu termasuk lisan. Kita hanya mendengar apa yang diucapkan, tetapi itu adalah kebenaran firman Allah. Dan apalagi itu bicara tentang tulisan. Tulisan itu mungkin dapat diibaratkan ketika kita dengar firman Allah, kita mencatat firman Allah itu. Bahkan kita melihat sendiri lewat firman Allah itu. Kita buka Alkitab, kita lihat secara langsung, kita baca secara langsung. Itulah sebabnya ialah anak-anak Tuhan yang cinta firman Allah. Berikanlah waktu kita untuk membaca firman Allah. Bukan hanya mendengar saja, tapi kita juga berusaha melihat dan membaca firman Allah secara tertulis. Haleluya. Dan kita tahu ketika kita membaca firman Allah, ketika menjadi firman Allah, kita akan melihat lewat firman Allah itu akan memberikan kita kekuatan, penghiburan lewat firman Allah yang kita baca, lewat firman yang kita dengar. Karena itulah kekuatan kita. Lihat, hari-hari ini marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita goyah. Tetaplah setia beribadah, mendengar firman Allah. Jangan sampai kita melalaikan ibadah itu, karena dengan kita mendengar firman Allah itu juga akan memberikan kita kekuatan, berikan kita keteguhan iman, agar kita tidak goyah menghadapi semua hal-hal yang coba-coba menggoyahkan iman kita hari-hari ini. Haleluya. Kali lagi saya baca firman Allah. Paulus berkata, sebab itu berilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan. Jadi firman Allah katakan, mari kita teguh dalam Tuhan dan tetap pegang firman Allah. Tetap pegang ajaran-ajaran firman Allah. Jangan sampai kita keluar dari ajaran firman Allah. Tetaplah pegang firman Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita abaikan firman Allah, karena firman Allah itu yang merupakan sumber kekuatan kita. Yang dikatakan ajaran yang kita terima baik secara lisan maupun secara tertulis. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua di sepanjang hari ini dan seterusnya, khusus jemaat kita di Pusaka Negara di mana Anda berada. Perhatikanlah firman Allah ini. Mari kita teguh, tetap teguh dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, maju terus beriring Tuhan, maju terus melayani Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Persoalan boleh datang, tetapi jangan sampai hal itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi persoalan itu akan membuat kita maju, tetap kuat dalam kita iring Tuhan, beribadah pada Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Demikian firman Allah yang disampaikan pagi hari ini. Bahwa kita semua, Tuhan menyertai kita, apa yang kita kerjakan, pastikan Tuhan akan memberkati. Haleluya. Kita berdoa firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini. Teraikan dalam hati kami, biar kita tetap kuat, tetap teguh apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kita percaya kekuatan Roh Kudus dan tetap menolong kami, memampukan kami untuk menghadapi semua persoalan yang kami hadapi di dalam dunia ini, di hari-hari yang semakin sulit ini. Puji Tuhan, berkati waktu sepanjang hari ini Tuhan. Secara khusus, jemaat GPI Pusaka Negara,
Tuhan Engkau sertakan, berkati mereka semua sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, campur tangan, datangkan berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam kekurangan Tuhan memberkati. Terima kasih, demikian seluruh umat Tuhan, umat Kristiani yang sedang mengikuti acara ini, kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun pergumulan mereka, kami percaya juga Tuhan akan campur tangan dan ikulah jawaban semua dari pergumulan kami. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden dan menjalankan tugas-tugas yang dihadapi setiap hari. Puji Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur pada Tuhan, dan kalau mungkin juga ada jemaat yang berhalangan Tuhan pada hari ini, mereka diberkati dengan tubuh yang sehat, dengan damai sejahtera sukacita, diberkati dengan umur panjang. Puji Tuhan. Dan kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati, selamat beraktivitas.